Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Roni dengan NIM 2286180033. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pemerintahan daerah. Konsep pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bisa disebut juga sebagai the government body of nation atau badan penyelenggaraan pemerintahan negara, bisa juga kota dan sebagainya. Benjamin Hussein mengatakan merangkum berbagai pengertian tentang local government ke dalam 3 arti. Yang pertama berarti pemerintahan lokal, dan yang kedua itu berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan ketiga berarti adalah otonom. Dengan demikian, Hussein merujuk definisi pemerintahan daerah sebagai lembaga, fungsi, dan daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI ada di pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2004. Terus the Unity Nation of Public Administration, yaitu pemerintahan daerah atau local government sebagai subdivis politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansi mempunyai kontrol dan urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak dan memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Konsep dan perkembangan local government. Perkembangan politik di negara barat sekitar abad 11 dan 12, yaitu satuan-satuan wilayah dengan berbentuk pemerintahan khas muncul secara natural. Nah, dan di Indonesia adalah terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat dengan tata kelola sendiri, seperti desa di Jawa, terus negeri di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, kampung di Aceh, kampung di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Perubahan paradigma pada abad 20 dan abad 21, pemerintahan daerah di negara barat mengalami perubahan sangat pesat. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan paradigma dari New Public Management menjadi New Public Service, mengutamakan pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat. Mengapa ada otonomi daerah? Otonomi daerah itu sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hakikatnya pemerintahan daerah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pengurusan pernikahan, kelahiran, sampai kematian, kita akan berurusan dengan pemerintahan daerah. Konsep teoritis pemerintahan daerah lahir dari konsep desentralisasi yang terbagi menjadi 2 aliran, yaitu liberalisme dan marxisme. Aliran liberalisme seperti diusung oleh B.C. Smith memandang pemerintahan daerah merupakan wujud dukungan demokrasi liberal terhadap desentralisasi. Serta menurut paham aliran Marxis, desentralisasi dipandang tidak akan berhasil menciptakan kondisi demokratis di daerah karena terhambat faktor ekonomi, politik, dan ekologi. Marx menempatkan pemerintahan daerah dalam desentralisasi menjadi objek dari dialektika, terutama di dalam hubungan tata pemerintahan pusat dan daerah. Siapa sih pemerintahan daerah? Tergantung dari pilihan bangunan negara. Yang pertama itu, bila pemerintahan lokal atau daerah berada di dalam negara kesatuan, unit state,
maka pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintahan sentral atau pusat sehingga keberadaannya sama sekali tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, yang kedua, di dalam bangunan negara, federasi atau federation state, maka pemerintahan pusat atau bisa disebut sebagai pemerintahan federal memiliki fungsi sejajar dengan pemerintahan lokal atau pemerintahan negara bagian. Otonomi daerah dan daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya sendiri, urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Selanjutnya ada dekonsentrasi, yaitu yang berarti pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan, penugasan dan pemerintahan kepada daerah atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah. Pembagian wilayahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadikan wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa pembangunan berbagai daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Pemerintah dapat menetapkan kawasan dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten kota. Dan pembagian urusan pemerintah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkret, dan urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan absolut
Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut. Pemerintahan pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi untuk pemerintahan absolut. Untuk pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, contohnya kan, seperti pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Terus yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewajiban daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yaitu terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan lain-lain. Berikutnya urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan itu meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan lain-lain. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi yang pertama pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengalaman Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketuhanan negara. Maksudnya pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan instruksi umat beragama, ras dan golongan serta lain-lain. Terus penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintah kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan seterusnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak seperti interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, serta alat kelengkapan DPR itu terdiri atas dari pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, benda kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antara waktu.